Jadi bedakan pertanyaannya jika yang ditanyakan adalah kenaikan ya. Yang diketahui adalah yang kita hitung adalah kenaikan dengan ya ketika kita menghitung mengonversi dari Fahrenheit ke Celsius dalam hal suhu sebenarnya, suhu keadaan suatu zat atau keadaan udara ya. Ini soal ini sebenarnya kurang lengkap ya. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 2 kilogram air dari 20 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius adalah, nah, apa yang kurang lengkap, yang belum diketahui adalah CP-nya ya, kapasitas kalornya dari air. CP airnya tidak diketahui. Tetapi dalam fisika ataupun kimia, disepakati CP air itu jika tidak diketahui, maka kita bisa asumsi CP airnya adalah sama dengan 4,2 kilojoule per kilogram derajat Celcius atau 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Ya, jadi kalau tidak diketahui, maka kita bisa pakai ini. Sebenarnya CP air ini kalau dalam kenyataannya ini berubah-ubah sesuai dengan suhunya ya, sesuai dengan suhu, sesuai dengan densitas. Jadi kalau misalkan air dengan air garam, ini CP-nya juga sudah berbeda. Nah, tetapi kadang untuk level SMA itu air dengan air garam asalkan tidak terlalu pekat, itu biasanya dianggap sama CP-nya ya. Jadi ini bisa dipakai ini 4,2 kilojoule per kilogram derajat Celcius atau 4.200 joule per kilogram derajat Celcius kalau tidak diketahui ya. Tapi kalau misalkan dituliskan CP air adalah 4 kilojoule per kilogram derajat Celcius, maka itu yang dipakai. Ya, jangan pakai ini lagi kalau diketahui di soalnya. Kalau tidak diketahui boleh pakai ini. Jadi ini hampir mirip-mirip kayak standar percepatan gravitasi yang disepakati kalau tidak diketahui adalah 10 meter per second kuadrat. Sebenarnya percepatan gravitasi ini itu juga berbeda-beda tergantung daerahnya, tergantung ketinggian wilayahnya juga. Tapi kan kalau tidak disepakati, mohon maaf kalau tidak diketahui, tidak ditulis, maka kita pakai G sama dengan 10 meter per second kuadrat yang biasanya. Oke, rumus awalnya adalah ini ya, di mana Q ini adalah kalor yang dibutuhkan atau kalor yang diperlukan. Jadi Q-nya sama dengan kalor yang diperlukan. M-nya itu adalah massa zat yang dipanaskan. Kalau dalam hal ini adalah massa air. C-nya ini adalah CP ini ya, kapasitas panas atau kapasitas kalor. Delta T-nya adalah kenaikan suhu. T2 dikurangi T1. Jadi ini adalah T2, ini T1. Sehingga Q-nya akan sama dengan 2 kilogram atau 2 kalikan dengan 4.200 dikalikan 30. Ketemunya adalah 252.000 Joule. Nah, kalau misalkan T2-nya lebih kecil, misalkan proses pendinginan, T2-nya misalkan 0 derajat, T1-nya 30 derajat, maka delta T-nya akan negatif ya. Sehingga Q-nya akan negatif. Boleh tak Q negatif? Boleh ya, karena Q ini adalah besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Masih ingat kelas 1? Besaran ada dua, ada besaran vektor, ada besaran skalar ya.
Kalau besaran vektor, dia adalah memiliki arah. Jadi 252.000 Joule ini, kalau dia positif, artinya ada panas yang diberikan. Tetapi jika dia negatif, berarti ada panas yang dikeluarkan. Jadi maksudnya seperti itu, bukan berarti Q-nya negatif kecil sekali gitu maksudnya. Q-nya kecil sekali sampai negatif. Enggak, negatif positif itu adalah arahnya ya. Jadi kalau kita belajar di kelas 1 dulu kan ada besaran skalar, ada besaran vektor. Besaran skalar ini tidak punya arah, sedangkan besaran vektor punya arah. Besaran skalar ini misalkan apa? Waktu. Waktu tidak punya arah. Tidak ada minus 5 second, minus 10 detik, itu tidak ada ya. Sekali lagi kalau ada yang tanya langsung diketik ya. Jadi jangan ditahan, nanti kelewat jauh gitu nanti. Atau langsung open mic juga boleh. Dua zat dicampur hingga mencapai kesetimbangan termal. Prinsip yang digunakan adalah ini disebut dengan asas Black ya. Asas Black ini bukan dari Black bukan hitam ya. Black ini berasal dari nama orang. Saya lupa nama lengkapnya, tetapi ini nama orang ya. Ini nama orang semua ini ya. Newton, Pascal, Black, Boyle ini sama orang semua. Boyle ya. Jadi maksudnya apa asas Black itu? Ketika misalkan kita mencampurkan air panas dengan air dingin, maka dia akan menjadi air hangat ya di tengah-tengahnya. Nah, di tengah-tengah itu maksudnya adalah kesetimbangan termal itu. Jadi ketika ada dua benda yang dengan suhu atau panas yang berbeda, maka si air panas dia akan melepaskan kalor, sedangkan si air dingin dia akan menerima kalor. Nah, jumlah kalor yang dilepaskan air panas dengan jumlah kalor yang diterima oleh air dingin itu akan sama ya. Jadi air panas dia akan lepas kalornya ketika dicampur dengan air dingin ya. Sedangkan air dingin dia akan menerima kalor dari air panas. Nah, kalor yang diterima itu akan sama dengan kalor yang dilepas. Sehingga dia akan mencapai keseimbangan termal atau suhu keseimbangan. Oke, sebentar izin minum dulu ya. Oke, kita lanjut. Eh, Sepertinya tadi ada yang request ke Mbak Admin untuk dimasukkan materi ini ya, radiasi, konveksi, dan konduksi gitu. Kebetulan sebelum Mbak Admin WA saya sudah saya masukkan ini soalnya. Panci logam menjadi panas karena terjadi perpindahan kalor secara apa? Jadi kalau perpindahan panas itu ada tiga ya, radiasi, maaf, konveksi, dan konduksi. Bedanya di mana? Bedanya adalah di medium atau perantaranya. Kalau untuk konveksi, itu aliran panasnya, itu zat perantaranya ikut. Sedangkan untuk konduksi, itu zat perantaranya tidak ikut pindah maksudnya. Jadi contohnya bagaimana? Kalau konveksi, misalkan ada air panas ya, air panas kita alirkan ke dalam pipa gitu ya. Kita alirkan ke dalam pipa, kemudian keluar sebagai di shower misalkan ya. Nah, maka itu akan terjadi perpindahan panas yang ikut dengan perpindahan airnya. Nah, itu yang disebut dengan konveksi. Ya kan, dia air panasnya akan pindah dari pemanasnya, pemanas yang ada di luar kamar mandi, ke air yang keluar dari shower itu. Panasnya kan pindah seperti itu. Nah, dia perpindahan panasnya karena mengikuti perpindahan airnya. Ini yang disebut dengan konveksi.
Jadi ini ada perpindahan zat. Atau misalkan AC gitu ya. Kalau kita lihat AC itu kan dia ketika ada di udara yang dihembuskan, itu dia dingin kan udaranya. Karena kalornya sudah diambil lah. Dia menjadi dingin, apa dia perpindahan panasnya itu diikuti dengan perpindahan udara atau angin misalkan ya. Angin itu kan kalau misalkan siang itu kan anginnya terasa anget atau terasa panas ya. Nah, itu karena anginnya itu membawa kalor tadi. Ini yang disebut dengan konveksi. Sedangkan kalau konduksi, ini zatnya tidak pindah. Misalkan kita ujung kita pegang sendok, kemudian ujungnya kita panaskan di lilin, maka sendoknya kan tidak pindah tetap ya. Tetapi panasnya dia merambat melalui sendok tadi. Ini yang disebut dengan konduksi. Jadi ini tidak ada perpindahan zat. Tapi ada medium. Jadi persamaannya konveksi dan konduksi ini sama-sama ada mediumnya atau ada perantaranya. Cuman kalau ini perantaranya pindah, kalau ini perantaranya tidak ikut pindah ya mediumnya. Nah, yang agak berbeda ini adalah radiasi. Radiasi ini tidak ada perantaranya. Jadi dia murni panasnya itu dipancarkan karena memang energinya besar ya. Jadi tidak ada medium. Yang paling contoh yang paling simpel adalah panas matahari, panas cahaya matahari. Seperti yang kita ketahui di luar angkasa itu kan udaranya hampa, tidak ada udara. Tetapi panas matahari bisa sampai ke bumi, padahal tidak ada medium di situ, tidak ada udara. Nah, dia sampainya ke bumi ini murni karena radiasinya ya, karena radiasi dari panasnya ini. Jadi ini perbedaan dari radiasi, konveksi, dan konduksi. Kalau isolasi ini apa? Isolasi ini maksudnya mengisolasi panas ya. Jadi panasnya supaya tidak keluar ya. Jadi ini bukan perpindahan panas kalau isolasi ini ya. Ini adalah salah satu cara untuk mencegah panas itu keluar. Hukum satu termodinamika membahas tentang apa? Membahas tentang kekalahan energi ya. Jadi kurang lebih hukum satu termodinamika itu kan menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi bisa dirubah ke dalam bentuk energi yang lain ya. Nah, itu maksudnya adalah kekalahan energi di situ. Contohnya misalkan kipas angin itu ya. Kipas angin itu kan dia gerak, dia energi gerak. Tetapi kita tidak bisa menciptakan energi gerak. Kita hanya mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Begitu juga misalkan pemanas. Itu juga sama. Kita tidak bisa menciptakan energi panas. Tapi kita bisa menciptakan, mohon maaf, kita bisa mengubah energi listrik menjadi energi panas. Maksudnya adalah seperti itu di hukum kekekalan energi ini. Oke, gas menyerap kalor 500 Joule, berarti ini adalah Q ya, dan melakukan usaha adalah W. Nah, perubahan energi dalam gas adalah, energi dalam gas ini adalah delta U, perubahan energinya. Seperti di hukum termodinamika bahwa delta U adalah sama dengan Q dikurangi W. Berarti Q-nya adalah 500 Joule, kemudian W-nya adalah 200 Joule. Sehingga delta U-nya adalah 300 Joule. Kita lanjut lagi. Mesin Carnot bekerja dengan antara suhu 600 Kelvin
dan 300 Kelvin. Ya, untuk di satuan suhu ya, jadi semuanya itu pakai derajat ya. Fahrenheit, Celsius, kemudian Rankine, Reaumur itu pakai derajat semua. Tetapi khusus untuk Kelvin, dia tidak pakai derajat ya. Jadi kalau ditulis 600 derajat Kelvin misalkan, nah ini malah salah ya. Jadi untuk Kelvin malah tidak pakai derajat. Nah, aturannya memang seperti itu ya. Oke, bekerja antara suhu 600 Kelvin dan 300 Kelvin. Efisiensinya adalah, nah, efisiensi mesin Carnot ini kalau berdasarkan suhunya, range suhunya, itu bisa ditulis sama dengan satu dikurangi TC per TH. Jadi TC ini maksudnya T cold ya. Jadi T cold. Apa T cold itu? T keadaan dingin ya. Ini maksudnya adalah T heat atau hot ya. Jadi T dalam keadaan panas. Nah, keadaan dinginnya yang mana? Ini ya tentu ya yang lebih rendah suhunya. Sedangkan keadaan panasnya yang mana? Ini. Maka efisiensinya bisa dihitung. Kita masukkan rumusnya. Satu dikurangi 300 per 600 sama dengan 0,5 ya atau 50%. Jadi efisiensi mesinnya adalah 50%. Untuk sekedar informasi aja bahwa tidak ada mesin yang efisiensinya adalah 100% ya. Sampai saat ini tidak ada mesin yang efisiensinya 100%. Kalau mendekati mungkin ada ya 98 atau 99, tapi sepertinya 98, 99 itu sudah tidak masuk akal. Mungkin 90 yang masih ada ya. Tentu semakin besar efisiensinya, maka mesin itu akan semakin mahal ya. Karena energi yang dihasilkan akan semakin besar. Jadi karena itu kalau mobil F1 sama mobil Avanza gitu ya kan, harganya kan beda jauh ya. Ya itu salah satunya di efisiensinya itu, mobil-mobil F1 itu efisiensinya jauh di atas rata-rata mobil komersil. Karena mesinnya didesain khusus ya, didesain khusus supaya panasnya itu tidak banyak keluar. Jadi kalau kita lihat di sini, semakin dekat jaraknya TC dengan TH, maka akan semakin efisien ya dia ya. Misalkan ini ya, untuk TH-nya adalah 400 misalkan. Nah, mohon maaf, balik ya, semakin jauh maka dia akan semakin efisien ya. Karena kalau semakin jauh berarti energi yang dihasilkan kan semakin besar, semakin panas ya. Kalau semakin dekat seperti ini, maka dia 1 min 0,75. Jadi cuma 25%. Jadi kenapa kok semakin jauh dia semakin efisien? Karena semakin besar heatnya, berarti dia bisa menghasilkan energi yang semakin besar ya. Jadi dalam istilah termodinamika itu ada yang disebut dengan entropi. Entropi ini adalah ketidakraturan sistem ya. Karena itu semakin besar entropi maka semakin tidak teratur sistemnya. Jadi ketidakraturan sistem energi maksudnya energi. Oke, masih ada satu slide lagi ya yang khusus termodinamika. Sebentar. Belum saya slideshow. Karena termodinamika di kisi-kisinya itu cukup banyak soalnya ya.
Ini hampir sama dengan soal yang tadi, cuman yang di sini adalah yang diketahui adalah energi dalamnya ya, perubahan energi dalamnya. Jadi dia menerima kalor, berarti Q, kemudian energi dalamnya bertambah 500 Joule, berarti itu adalah delta U ya, berarti ini adalah delta U. Sehingga yang ditanyakan adalah usaha, usaha adalah W ya. Nah, karena rumusnya adalah delta U sama dengan Q min W, maka tinggal kita masukkan aja. Delta U-nya adalah 500, Q-nya adalah 800, sehingga W sama dengan 800 min 500. Ya, W sama dengan 300 Joule. Pada proses isobarik, besaran yang tetap adalah, jadi kata isobarik itu berasal dari dua kata ya, iso dan bar ini ya. Bar ini adalah tekanan maksudnya ya, barik atau bar. Sedangkan iso ini adalah tetap atau sama ya. Jadi kalau isobarik maka dia adalah tekanan yang sama. Karena itu besaran yang tetap adalah tekanan ya atau konstan ya. Kalau isotermal ini iso tetap, termal ini adalah suhu ya atau dari temperatur ya. Jadi suhu gasnya dia akan tetap ya, tidak berubah, tidak bertambah atau tidak berkurang. Jadi kalau dalam proses itu termal, delta T akan sama dengan nol. Kalau dalam proses isobarik, maka P1 akan sama dengan P2. Tekanan pertama adalah sama dengan tekanan kedua. Nah, kalau proses isohorik, ini volumenya yang tetap. Jadi delta V akan sama dengan nol. Ya, tidak ada perubahan volume. Usaha gas bernilai pada proses isohorik, usaha gas bernilai. Jadi karena rumusnya usaha itu bisa ditulis dengan P kali delta V. P-nya ini adalah tekanan, delta V ini adalah perubahan volumenya. Maka W pada proses isohorik itu akan sama dengan P kali nol. Karena delta V-nya sama dengan nol. Tidak ada perubahan volume. Sehingga W-nya akan sama dengan nol ya. Jadi kalau kita kembangkan lagi, maka delta U-nya, delta U kan tadi Q min W ya. Karena ininya nol, maka delta U dalam proses isohorik akan sama dengan Q. Jadi usaha ini selalu ditandai dengan adanya perpindahan ya atau pergeserannya. Maka ketika del V-nya tetap, berarti ruangannya itu kan tidak berubah ukurannya. Karena tidak ada berubah berarti tidak ada pergeseran jarak ya di ruangannya itu. Sehingga karena itu W-nya itu sama dengan nol ya. Kemudian ada proses lagi yang namanya adalah adiabatik ya. Kalau di proses adiabatik ini adalah Q-nya yang sama dengan nol. Jadi dia tidak ada perpindahan kalor, baik kalor keluar ataupun kalor masuk. Nah, proses adiabatik sendiri ini hampir mustahil ya,
karena kita tidak bisa menciptakan isolasi sempurna. Jadi di sini tertulis sistem terisolasi secara termal, sehingga tidak ada kalor yang masuk atau keluar. Nah, dalam kenyataannya tidak ada isolasi yang bisa benar-benar memastikan kalor itu tidak ada yang masuk dan atau keluar. Kalau meminimalisir bisa. Jadi kalau meminimalkan itu maksudnya tetap ada kalor yang masuk dan keluar, tetapi minimal, sangat kecil sekali gitu. Jadi proses adiabatik ini hanya teoritis ya. Beda dengan yang tadi, yang tiga-tiganya tadi itu masih bisa tercapai. Tetapi kalau proses adiabatik ini hanya teoritis saja. Mendekati bisa ya. Jadi aslinya Q-nya ini dia akan mendekati nol, bukan sama dengan nol. Kalau mendekati kan gini lambangnya ya. Nah, power right. Kita pindah sebentar lagi, 1 menit lagi kita pindah ke link yang ketiga ya. Terakhir ya, link yang terakhir. Untuk soal ini adalah efisiensi mesin kalor. Jadi mesin kalor itu ada macam-macam ya. Salah satu contohnya adalah mesin Carnot tadi. Jadi efisiensi ini juga rumusnya macam-macam, bisa berdasarkan suhu. Kalau berdasarkan suhu seperti yang tadi. Nah, bisa juga berdasarkan perbandingan antara usaha yang dihasilkan dengan kalor yang diserap. Di sini ini untuk usaha yang dihasilkan, mohon maaf, efisiensinya adalah berdasarkan usaha yang dihasilkan dengan kalor yang diserap. Ya, kita pindah ke link yang kedua ya. Yang ketiga, mohon maaf.